Alhamdulillah syukur 13, berarti ada 11 program studi di Unisula yang nantinya akan join mengusulkan terkait dengan praktisi mengajar. Kalau Senin lalu barangkali sudah kami sosialisasikan kegiatan praktisi mengajar. Nah, di hari ini harapannya kita bisa berkoordinasi untuk pengusulan proposal, yang nantinya ada 2 bentuk proposal A dan B, dan proposal B itu nanti dibuat oleh masing-masing prodi. Oke, kita awali terlebih dahulu pertemuan pada rapat koordinasi pada hari ini dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara saya sudah bisa terdengar, Bapak Ibu? Jelas. Oke. Saya share screen untuk materinya. Baik, hari ini kita berkoordinasi berkaitan dengan pengusulan proposal program praktisi mengajar sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana sosialisasi di hari Senin yang lalu, bahwa model skema praktisi mengajar itu terdiri dari 2, Ada kolaborasi pendek dan kolaborasi intensif. Untuk kolaborasi pendek biasanya ditujukan untuk masing-masing praktisi yang memiliki keterbatasan waktu. Apakah Bapak Ibu nuwun sewu sudah mempunyai list dosen praktisi, bukan dosen praktisi yang akan mengajar? Sudah belum, Sudah punya listnya? Atau masih bingung dengan dosen praktisinya? Atau saya sampaikan terlebih dahulu, nanti kalau ada pertanyaan di akhir presentasi mawon. Tapi misalkan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti menyampaikan. Jadi, sebentar. Untuk kolaborasi pendek itu minimal 2 kali pertemuan dan bukan atau, berarti minimal 2 kali pertemuan dan 4 jam tatap muka, di mana 1 jam tatap muka itu sama dengan 60 menit proses pembelajaran, baik dilakukan secara luring maupun daring. Maksimal untuk kolaborasi pendek itu 10 jam tatap muka per semester yang didanai. Dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober 2022. Hanya untuk praktisi yang belum pernah mengajar, kecuali praktisi memilih untuk tidak menerima honor. Artinya di sini nanti biasanya ada beberapa batasan syarat untuk praktisi itu yang bukan dosen dan bukan PNS. Kecuali kalau misalkan itu diadakan, berarti tidak diberikan honornya. 1 praktisi maksimal mengajar di 2 mata kuliah kolaborasi pendek. Itu untuk kolaborasi pendek. Sedangkan untuk kolaborasi intensif, praktisi yang dapat terlibat secara intensif dalam jangka waktu yang agak lama, sekitar kurang lebih dari 3 bulan. Karena kita mulainya bulan September, ya berarti nanti perencanaannya itu kita letakkan di bulan September, Oktober, dan November. Minimal 15 jam tatap muka dalam 1 semester. Maksimal 41 jam kerja per semester yang didanai. Termasuk di dalamnya adalah untuk persiapan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah, maksimal 3 jam, dan feedback serta evaluasi maksimal 2 jam.
Untuk kolaborasi intensif, satu praktisi hanya boleh mengajar satu mata kuliah kolaborasi intensif. Dan untuk deadline akhir program kolaborasi intensif itu adalah tanggal 18 November 2022. Sebagai persyaratan perguruan tinggi untuk dapat mengikuti program praktisi mengajar, alhamdulillah Unisula berada di bawah naungan Kemendikbudristek sehingga berkesempatan untuk mengusulkan, dan perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN PT atau LAM. Dan alhamdulillah 40 prodi di Unisula sudah terakreditasi semuanya sehingga berhak untuk mendaftarkan program praktisi mengajar dari bidang apapun. Kemudian perguruan tinggi memiliki Learning Management System atau LMS atau bersedia menggunakan SPADA. Sepertinya kita sudah mempunyai Sinau online, Sinau ya. Nanti kita bisa memanfaatkan media tersebut ketika mata kuliah yang diusulkan itu lolos pendanaannya. Sedangkan kewajiban perguruan tinggi yang pertama adalah perguruan tinggi wajib mengajukan subjek mata kuliah beserta praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut. Sehingga nanti proposal B, tadi di awal saya menyampaikan ada proposal A dan proposal B. Ya. Untuk proposal A nanti adalah kumpulan dari proposal B yang dibuat oleh setiap mata kuliah. Sehingga nanti proposalnya sendiri-sendiri. Nanti di akhir saya akan berikan template untuk pengisian proposal B-nya. Nanti untuk proposal A akan difasilitasi oleh LP3M. Ya, jadi karena pekerjaan yang lebih banyak itu nantinya ada di program studi. Kemudian perguruan tinggi wajib melakukan proses review, seleksi, dan memastikan praktisi yang diajukan memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Ada beberapa catatan nanti praktisi yang sebaiknya bisa dipilih oleh setiap program studi untuk mengajarkan mata kuliah. Perguruan tinggi menunjuk koordinator program melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan Unisula sudah mengajukan, dan yang ditunjuk sebagai koordinator program ini adalah saya sendiri. Nah, ada beberapa komponen yang harus disediakan oleh masing-masing prodi. Yang pertama adalah persyaratan dosen. Jelas nanti yang berkolaborasi dengan praktisi harus dosen yang mempunyai NIDN. Artinya dosen tetap di Unisula Mawon, dan terdaftar di perguruan tinggi, jelas berarti kalau dosen tetap jelas terdaftar di PT kita. Kemudian pengampu mata kuliah yang diusulkan dalam program praktisi mengajar. Ini adalah beberapa persyaratan praktisi yang akan nantinya ditunjuk oleh prodi dalam mengajarkan mata kuliah. Sehingga ini saya saya koordinasikan terlebih dahulu. Harapannya nanti pekan depan Bapak Ibu atau Bapak Ibu Kaprodi atau yang mewakili itu bisa memilih dosen praktisi dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah satu, memiliki motivasi kuat untuk berkontribusi di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, sudah bekerja dan atau membuka usaha minimal 3 tahun pengalaman kumulatif sejak lulus D3 atau sederajat. Yang ketiga, masih bekerja usaha dan usaha masih beroperasi. Memiliki keahlian yang dapat diajarkan sesuai dengan mata kuliah yang dikolaborasikan. Yang kelima, tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN. Bagaimana dengan dosen NIDK? Sepertinya itu dihindari. Sehingga tidak mempunyai status dosen dengan NIDN ataupun NIDK. Yang berikutnya adalah tertarik dan berkomitmen menyediakan waktunya untuk berkontribusi di dunia perguruan tinggi. Kemudian praktisi tidak sedang menerima beasiswa dari LPTP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisiannya dengan sukarela, dia hanya mengajarkan saja, honornya tidak diterima.
Kemudian berikutnya praktisi yang memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000. Dan yang terakhir, dalam satu batch, praktisi hanya diperbolehkan untuk terlibat dalam maksimal 2 kelas kolaborasi pendek atau maksimal 1 kelas kolaborasi intensif yang relevan dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Jadi nanti Bapak Ibu Kaprodi atau yang mewakili, jika sudah mempunyai list praktisi, diharapkan yang bersangkutan mendaftarkan terlebih dahulu di akun praktisi mengajar sebagai praktisi. Namun jika Bapak Ibu belum punya list praktisinya, nanti bisa memilih salah satu dari list yang sudah disediakan di akun praktisi mengajar. Sekitar 8.000 lebih sudah ada praktisi yang sudah mengantri siap dipinang oleh Bapak Ibu Kaprodi. Batasan jumlah praktisi yang terlibat dalam program praktisi mengajar, khusus untuk kolaborasi pendek 1 mata kuliah maksimal dengan melibatkan 2 praktisi. Tentunya dengan rasio kelas 1 dosen itu sekitar 25 sampai 50 mahasiswa. Jika lebih, maka ada kelas paralel berikutnya. Sehingga maksimal kuota 1 kelas atau 1 rombelnya adalah 50 mahasiswa. Minimal 25 mahasiswa. Bagaimana jika yang memilih mata kuliah tersebut kurang dari 25? Ya mohon maaf, sepertinya tidak bisa diklaimkan nantinya. Diharapkan jika mahasiswanya kurang dari 25, Prodi mensupport untuk menggabungkan atau mencari agar batas kuotanya terpenuhi, yaitu 25. 1 praktisi maksimal mengikuti 3 mata kuliah kolaborasi pendek yang berbeda-beda dalam 1 semester. 1 praktisi maksimal mengikuti 1 mata kuliah kolaborasi intensif untuk 1 semester. Sehingga nanti ketika mungkin kalau sudah punya listnya, pasti sudah dikapling oleh mata kuliah tersebut. Berbeda dengan ketika kita melihat di listnya. Di listnya nanti perlu ditekankan kembali oleh yang bersangkutan, apakah sudah dipinang oleh perguruan tinggi lain. Kalau belum, berarti kita masih aman untuk mengundang beliau dalam kolaborasi intensif untuk 1 semester. Ini adalah alur proses pengusulan proposal yang saat ini kita berada pada tahap 3 ke 4 untuk membuat proposal terlebih dahulu. Ada beberapa kriteria penilaian, tentu saja yang pertama adalah kelengkapan dari proposal tersebut. Kemudian di dalam proposal A itu nanti akan disampaikan profil dari perguruan tinggi, sehingga di poin kedua ini akan dinilai reputasi dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian kesiapan sistem dan infrastruktur pembelajaran, ini ada di proposal A juga. Reputasi atau pengalaman dalam mengelola pembelajaran, ini juga ada di proposal A yang akan dibuatkan oleh LP3M. Kemudian reputasi dan pengalaman mitra kerjasama. Mitra kerjasama dapat berupa institusi praktisi maupun praktisi secara individu. Jadi harapannya kalau misalkan sudah punya MOU, itu akan lebih baik untuk ditambahkan sebagai lampiran, sebagai penguat. Kemudian untuk kriteria proposal kuliah, ini yang ada tadi proposal B. Proposal B itu berarti proposal mata kuliah yang nantinya dibuat oleh setiap prodi. Jika prodi itu mengirimkan 2 mata kuliah, berarti nanti ada 2 proposal yang harus dibuat oleh prodi tersebut. Karena proposal ini berbasis mata kuliah yang diajukan.
Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap proposal mata kuliah yang diusulkan oleh perguruan tinggi. Yang pertama, kesiapan rancangan pembelajaran serta rancangan evaluasi pembelajaran dan implementasi program. Sehingga sebelum proposal B itu diserahkan ke LP3M untuk dikumpulkan jadi satu, sudah ada komunikasi terlebih dahulu antara prodi dengan praktisi. Baik praktisi yang sudah dicup bahasanya apa ya, dipilih, atau nanti yang sudah ada di list. Kalau di list kan biasanya kita belum kenal, maka kita taruh dulu sambil kita menyiapkan, mengkomunikasikan rancangan pembelajaran, rancangan evaluasi pengalamannya di Oh, mohon maaf, saya terlempar. Apakah sudah masuk kembali? Sudah, Pak. Share screen saya tertutup, nggih? Iya, Pak. Oh ya, mohon maaf. Sebentar. Sampun terlihat, nggih? Sampun, Pak. Oke, saya lanjutkan kembali, ngapunten. Sebagaimana saya sebagai reviewer dari program ini juga nantinya juga menilai dua proposal ini, proposal A dan proposal B. Nah, untuk review proposalnya, daftar penilaian praktisi itu kategorinya ada 3. Nah, nanti ini indikator untuk apa ya, sebagai dasar penerimaan proposal B, di mana yang bersumber dari sumber daya tadi ya, dari komponen profil dan pengalaman kerja calon praktisi. Kemudian relevansi konten pembelajaran mata kuliah untuk pengembangan keterampilan masa depan, artinya berkelanjutan. Terus kemudian kemampuan praktisi untuk mengajar dan berbagi ilmu. Informasi semalam dari panitia pusat, karena yang mendaftar praktisi itu lebih dari 8.000, maka panitia memberikan kesempatan untuk setiap perguruan tinggi boleh mengajukan lebih dari 30 mata kuliah. Kalau sebelumnya waktu sosialisasi kemarin disampaikan maksimal setiap perguruan tinggi hanya 30 mata kuliah, namun sudah ada informasi terbaru lagi boleh mengajukan lebih dari 30 mata kuliah dalam satu proposal. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada proposal A dan proposal B. Sebentar, ini saya stop share dulu. Sepertinya tadi saya lihat ada Pak WR1 gitu. Nah, nuwun sewu, saya stop dulu. Lanjut aja. Pribun, lanjut aja Pak Basir. Ada Pribun. Dilanjut dulu sampai selesai, nanti saya. Oh, oke. So, Pak WR ngapunten. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, dalam pengajuan hibah ini ada 2 proposal, proposal A dan proposal B, di mana kedua proposal ini dikirimkannya secara bersamaan maksimal tanggal
24 Juni. Tapi kami berharap sebelum 24 sudah pada mengumpulkan semuanya sehingga nanti 22 Juni harapannya bisa diupload. Nah, barangkali ada prodi yang punya list dosen praktisi namun belum tercantum di database sistem, maka bisa didaftarkan terlebih dahulu. Nah, kalau praktisi itu ada batasan di dalam mendaftarkan sampai dengan tanggal 17 Juni. Jadi pekan depan jika belum ada, jadi praktisi itu sudah harus ada terlebih dahulu di sistem nama-namanya. Kalau belum ada segera didaftarkan terlebih dahulu. Sebagaimana kemarin itu di prodi matematika ketika mencari nama-namanya yang mau didaftarkan belum ada, maka prodi melobi praktisi yang bersangkutan untuk diberikan linknya dan mendaftarkan terlebih dahulu. Sehingga nanti dari prodi itu bisa mencatutkan nama praktisi tersebut. Untuk proposal A, di mana proposal A nanti yang membuat adalah perguruan tinggi pelaksana. Ini adalah kerangka proposalnya yang terdiri dari halaman sampul, identitas perguruan tinggi pengusul, daftar isi, dan profil pelaksana di bab pertama. Profil pelaksana nanti ada profil perguruan tinggi, kemudian struktur pelaksana atau pengelola program praktisi mengajar, sistem, infrastruktur pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi, reputasi atau pengalaman mengelola pembelajaran, mitra kerjasama praktisi, dan daftar program studi, jumlah dosen dan mahasiswa aktif. Poin E dan F ini kumulatif dari proposal mata kuliah yang dibuat oleh prodi, sehingga harapannya kalau bisa prodi menyerahkan proposal mata kuliahnya kepada kami, jangan mepet, karena kami masih ada PR untuk menyelesaikan proposal A, di mana tabel yang dibuat pada poin E dan F ini adalah kumulatif dari proposal-proposal yang masuk diusulkan. Termasuk juga di bab 2-nya, yaitu mata kuliah yang diusulkan. Nama program studi dan mata kuliah ini yang menjadi PR bagi LP3M untuk menyusun ulang kumpulan dari mata kuliah yang didaftarkan, diusulkan. Begitu juga dengan model kolaborasi yang dipilih dan nama-nama praktisinya. Ini lembaga, nanti kami yang membuatkan. Kemudian nanti minta tolong Pak WR untuk pengesahannya, karena di sini pengesahannya sampai dengan Wakil Rektor bidang akademik. Terus ini yang saya sampaikan tadi, poin E, mitra kerjasama. Tabel ini yang nantinya diisi oleh kami berdasarkan data yang dikumpulkan oleh prodi. Nanti untuk bagian E dan IF-nya, dari kami akan memfasilitasi pengisian melalui Google Form. Sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu selain mengumpulkan proposal B-nya, juga nanti diharapkan PIC di masing-masing prodi bisa mengisi Google Form-nya. Sehingga saling melengkapi. Ini di bab 2, mata kuliah dan program studi yang ada di proposal A, ada nama mata kuliah, semester, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, nama program studi, dan akreditasi program studi. Sedangkan pada bab 2, poin B, model kolaborasi dan praktisi, ini nanti dituliskan nama mata kuliah, kemudian skema kolaborasi yang dipilih, pendek atau intensif, nama praktisinya siapa, dan institusi pekerjaan praktisi. Adapun lampiran untuk proposal A sebenarnya ada 3. Yang pertama, sertifikat akreditasi masing-masing prodi, terus kemudian portofolio praktisi, dan yang ketiga adalah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program dari perguruan tinggi. Itu untuk proposal A yang menjadi tanggung jawab kami. Nah, kita minta kerjasamanya bagi setiap program studi yang mengusulkan mata kuliah untuk membuat proposal B. Karena nanti ketika pendanaan ini lolos, maka yang berperan lebih selama proses pelaksanaan adalah program studi, baik dari monitoring, kemudian evaluasi, dan melaporkan hasilnya.
Nah, proposal B ini dinamakan proposal mata kuliah, di mana sistematika proposalnya terdiri dari halaman sampul, identitas perguruan tinggi, daftar isi, kemudian di bagian intinya ada ini nama mata kuliah. Jadi kalau misalkan prodi itu ada 3 mata kuliah yang diusulkan, berarti prodi tersebut membuat 3 mata kuliah, 3 proposal. Karena proposal B itu adalah berbasis nama mata kuliah. Yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester, 3 profil tenaga pengajar dan praktisi, kemudian periode waktu pelaksanaan dan kapasitas mahasiswa. Nanti Bapak Ibu saya kirimi template Microsoft Word-nya dalam bentuk Word, nanti tinggal Bapak Ibu bisa menyusun. Apa yang diisikan dalam deskripsi mata kuliah? Ya, disampaikan keunggulan mata kuliah yang ditawarkan, kemudian relevansinya untuk masa depan dan alumni nantinya. Kemudian rencana pembelajaran semester dideskripsikan secara spesifik, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam program praktisi mengajar, terdiri dari 2 format. Format pertama menggambarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran, tahapan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan waktu keterlibatan praktisi yang harus disusun program studi atau dosen pengampu sebagai persyaratan usulan mata kuliah praktisi mengajar. Nah, format RPS yang kedua berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh praktisi. Nah, template-nya bisa menggunakan template RPS yang dimiliki oleh Unisula. Atau gambaran contohnya juga bisa menggunakan yang ditawarkan oleh panitia, di mana kerangka rencana pembelajaran semester disusun sedemikian. Nama mata kuliahnya apa, kemudian nama dosen pengampunya siapa, semester berapa SKS. Nah, capaian pembelajaran di sini, ini biasanya disusun minggu ya, minggu 1 sampai dengan 4, minggu 5 sampai dengan 8, minggu 9 sampai dengan 12, minggu 13 sampai dengan 16. Nanti masing-masing ini diisikan sub capaian pembelajaran, kemudian indikator penilaian, kegiatan belajar atau tugasnya apa, kemudian luaran tugasnya apa. Nah, ini tahapan pertemuan. Yang berwarna kuning ini adalah misalkan jadwal diberikan kesepakatan jadwal antara praktisi dengan dosen pengampu. Sehingga diberikan, berarti kalau begini, praktisi akan mengajarkan itu pada pertemuan ke-6, 7, 10, 11, 14, 15. Apabila ini yang diambil adalah kolaborasi intensif. Tapi kalau kolaborasi pendek, ya kita hanya bisa sampai dengan bulan Oktober awal, ya. Sehingga ya harapannya di pertemuan pertama, karena kita mulainya kan September. Kemudian di bawahnya bahan kajian dan bobot penilaian. Sedangkan template untuk diisikan pada praktisi. Praktisi nanti bisa dibuatkan tabel untuk diisi pertemuan keberapa, minggu keberapa, lama pertemuan berapa jam, bagaimana bentuk pembelajarannya, bagaimana bentuk asesmen, kemudian apa topik atau bahan kajian atau bahan ajarnya. Pada poin ketiga berkaitan dengan deskripsi profil tenaga pengajar dan praktisi. Kalau yang praktisi ada di tabel yang atas. NIK-nya berapa, nama lengkapnya siapa, pangkat atau jabatannya apa, pengalaman industrinya apa, dan konsentrasi kompetensi keahliannya apa. Sedangkan untuk dosen pengampu, nanti bisa diisikan NIDN, nama lengkap dan gelar, jabatan akademik, mata kuliah yang diampu, dan konsentrasi kompetensi keahlian. Ini adalah kelengkapan dokumen praktisi yang nantinya dilampirkan, dijadikan sebagai bahan lampiran. Berarti harapannya Bapak Ibu yang dari Prodi bisa meminta data kepada praktisi tersebut. Yang pertama adalah ijazah pendidikan terakhir, kemudian KTP,
atau kartu identitas bagi WNA, kemudian nomor pokok wajib pajak, kurikulum vitae praktisi, kemudian surat kontrak atau surat komitmen kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam bentuk implementasi arrangement atau letter of intent. Itu formatnya diserahkan masing-masing. Kalau prodi sudah punya, boleh langsung digunakan. Kemudian surat keterangan bekerja dari perusahaan atau institusi bagi praktisi yang bekerja, kemudian portofolio untuk freelance, kemudian dokumen pendirian dan perubahannya, nomor induk berusaha atau perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan, kemudian NPWP bagi praktisi dalam negeri yang berwirausaha. 9. Dokumen pendirian dan perubahannya (OIN) bagi praktisi luar negeri yang berwirausaha. Dan 10. Mungkin kalau ada lagi bukti pendukung lainnya. Untuk bagian keempat dalam proposal B, ini masih di proposal B, yang keempat itu periode waktu pelaksanaan. Nanti dideskripsikan periode waktu pelaksanaan program yang menjelaskan tanggal, waktu, perkuliahan, dan ujian secara detail sehingga dapat diketahui target capaian dengan jelas. Diharapkan tidak melebihi deadline dari masing-masing skema yang ada. Yang kelima adalah kapasitas mahasiswa. Dideskripsikan secara jelas paralel kelas, kapasitas dan kemampuan untuk mengelola mahasiswa peserta program praktisi mengajar tahun 2022 dalam satu kelas. Ini lampiran yang tadi saya sampaikan sebagai pendukung dari praktisi. Ada 10 ya. Nah, ini timeline di mana saat ini kita sedang berkoordinasi. Sosialisasi kemarin kita sudah berkoordinasi. Harapannya sebelum 24 Juni itu kita sudah mengupload. Dan jika praktisinya belum ada di tabel, maka bisa didaftarkan sebelum tanggal 17 Juni. Nanti pengumuman hasil seleksi tanggal 15 Juli. Dan sebelumnya ada bimbingan teknis untuk yang lolos pada tanggal 18 sampai 29 Juli, dan pelaksanaan program praktisi mengajar itu dimulai tanggal 1 Agustus sebenarnya. Namun karena perkuliahan semester gasal kita itu dimulai pekan kedua September, maka ya kita nanti insya Allah masih bisa dikejar pemenuhan. Misalkan kolaborasi pendek itu 2 kali pertemuan minimalnya itu bisa dikejar mulai September itu hingga awal Oktober. Kalau yang program intensif berarti sampai dengan 18 November. Laporan akhirnya nanti di akhir November. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya share informasi untuk petunjuk teknis berkaitan dengan program praktisi mengajar. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu atau ada yang belum jelas, silahkan. Dari FTI Bu Nuzulia masih mencari Pak praktisinya. Dari PGSD sudah ada. Oke, matur nuwun Bu Rida. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai list mata kuliah yang nantinya akan diisi oleh praktisi? Sehingga ini sebenarnya juga membantu kita dalam mendatangkan praktisi dari luar untuk mengajar di dalam prodi, sebagaimana tagihan di indikator kinerja utama 4 yang relevan dengan pengisian borang akreditasi nantinya. Saya coba share. Pak Basir. Nggih. Sebentar. Monggo Pak Urip, silakan. Dari Prodilkom Pak Basir. Nggih, monggo. Izin menanyakan terkait dengan praktisi. Kebetulan kita kalau praktisinya sudah ada, hanya belum mendaftar gitu. Nah, itu proses mendaftar di situsnya praktisi mengajar itu dari praktisinya sendiri atau kita yang mendaftarkan?
Kemudian bagaimana nanti proses untuk ngelingkan kita dengan praktisi itu di sistem praktisi mengajar Kemendikbud itu. Begitu Pak Jen. Oke, Pak Urip, matur nuwun. Lebih baik nanti praktisi itu diperkenankan untuk mendaftar sendiri, Pak. Nanti ada petunjuknya dan coba saya share. Nanti saya share panduan teknis registrasi praktisi. Salah satunya ini. Jadi nanti praktisi bisa masuk di laman praktisimengajar.id, kemudian nanti memilih yang daftar sebagai praktisi. Ini ada petunjuknya karena nanti banyak dokumen yang harus diupload, Pak. Tapi kalau Prodi bersedia membantu, juga nggak apa-apa sih. Tapi alangkah lebih baiknya yang bersangkutan yang mendaftar. Karena berkaitan dengan teknis selanjutnya. Nanti kalau Prodi terus yang membantu, ke depannya ya praktisi menggantungkan ke Prodi. Tapi kalau dia mandiri nanti biar bisa membaca data berikutnya kalau ada informasi-informasi berkaitan dengan praktisi mengajar. Ini nanti saya share di grup LP3MK Prodi ya, untuk Prodi yang mau mendaftarkan praktisinya. Begitu Pak Urip? Pak Basir, boleh bertanya Pak Basir? Oke, siap. Oke. Monggo Bu Indra. Tadi Pak Basir ngendika bahwa ada yang sudah terdaftar untuk praktisi sebelumnya. Nah, itu boleh tidak kami tahu karena kami lupa karena dulu waktu input untuk data perankingan itu kita masukkan praktisi-praktisi itu sudah terdaftar atau tidak sehingga nanti kalau misalnya belum kan kami bisa mendaftar dan mengikuti ini. Ini saya coba kalau share sebentar. Oh ini sebentar. Saya coba tunjukkan ini yang bisa melihat daftar praktisi itu saya Bu. Nanti berarti kalau Prodi memastikan nama praktisinya sudah ada atau belum, bisa konfirmasi saya langsung. Misalkan begini, namanya siapa Bu Indra? Misalnya Bu ini Indah. Maaf sebelumnya. Share screen saya sudah muncul. Ampun. Tampilan cari praktisi, namanya simpan. Dashboard praktisi mengajar. Indah Sriwahyuningsih, coba Pak. Indah. Indah Sriwahyuningsih. Sriwahyuningsih. Ngapain Belum ada Bu. Berarti nanti bisa didaftar. Wahyuningsih. Belum ada. Kayaknya kalau digabung Wahyuningsihnya ya Pak. Wahyuningsih gini. Ya. Coba kita cek. Belum ada. Karena kalau yang terdaftar di sini harus mendaftar terlebih dahulu Bu, tidak ambil tarik data di tempat yang lain. Oh gitu. Berarti kemarin yang waktu mengisi untuk perankingan nggak masuk ke sini Oh beda, beda. Atau misalkan di sini Ibu bisa ketika memang belum mempunyai ini bagi Bapak Ibu Prodi yang belum mempunyai nama-nama dosen praktisi itu nanti bisa saya bantu untuk mencarinya. Misalkan di sini rumpunnya nuwun sewu kalau Bu Indra misalkan rumpunnya apa Bu? Keperawatan anak. Sebentar ada ya. Perawat. Nah itu Pak keperawatan. Keperawatan Terus mau yang dipilih jenjangnya apa Bu? Untuk mengajarnya atau lulusan pengajarnya? Ijazah terakhir praktisi yang diinginkan. Oh ijazah terakhir. Spesialis 1. S1? Ada ya. S2 Pak. Spesialis 1. Oh S2. Ini untuk ijazah terakhir dari praktisinya Beliau itu nanti di skala perusahaannya apa Bu? Kan nggak pakai perusahaan Pak. Oh individu
Misalkan yang ini. Ini yang diinginkan daring atau luring, Bu? Nanti pembelajarannya. Misalkan daring, nggih. Nanti ada tidak ada. Tidak ada yang dimaksud berarti, belum ada untuk ini. Oh, nggih. Kalau misalkan tanpa ini. Tidak ada juga. Atau misalkan umum dulu aja keperawatan. Ada pilihannya enggak? Dari perawatan belum ada yang mendaftarkan sebagai dosen praktisi, Bu. Oh, gitu nggih. Baik, nggih. Kebanyakan itu dari teknik, Bu. Oh, nggih. Apa dari industri ya? Soalnya waktu itu kan didaftarkan waktu untuk perankingan, gitu. Makanya saya tanya. Kalau nggak masuk, berarti harus daftar, nggih? Nggih. Pakai yang dashboard ini, Pak Basir? Ini dashboardnya yang bisa mencari satu PT hanya satu, Bu. Nanti misalkan praktisinya sudah mendaftar, terus kemudian ingin memastikan sudah terdaftar belum, bisa komunikasi dengan saya. Terus kalau mendaftar, pripun Pak Basir caranya? Pripun? Untuk mendaftarnya kan tadi kata Pak Basir bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Pakai yang login praktisi mengajar itu tadi, Bu. Bentar saya carikan. Nah, nyuwun sewu, tampilan saya sudah berganti di Windows yang lain, nggih. Oh, nggih, praktisi mengajar ID. Nah, di bagian praktisi mengajar.id, nanti sebagai praktisi bisa klik yang daftar sebagai praktisi. Oh, gitu. Oke, nanti bisa memasukkan, ini karena saya masih login dengan akun PT, sehingga tampilannya. Kalau nanti yang praktisi bisa langsung sendiri sih. Oh, nggih. Ini. Ya, setiap prodi berapa proposal, Pak Basir? Monggo tidak ada. Per mata ajar, nggih. Nggih, sehingga nanti per mata kuliah, Bu. Kalau kemarin sih dibatasi 30 mata kuliah untuk satu PT. Namun informasi semalam di grup pengusul itu tidak ada batasan. Sehingga nanti harapannya dari kita target mawon, nggih. Kalau bisa tanggal 17 itu proposal B-nya sudah dikirimkan ke kami, sehingga nanti tanggal hari Senin 20 kita bisa berkoordinasi lagi. Misalkan ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, bisa segera dilengkapi. Sehingga nanti harapannya tanggal 22 hari Rabu itu kita bisa upload. Oh. Misalkan kemarin yang di matematika itu Darwo. Nah, ini sudah tidak ada datanya masuk di sini. Nanti kita bisa, ketika nanti bisa berkonsultasi di LP3M terkait dengan nama dosen praktisi ketika belum kenal, nanti Bapak Ibu bisa ta'aruf terlebih dahulu. Di sini ada detail profilnya. Bisa mendalami terlebih dahulu profilnya. Terus kalau misalkan sudah cocok, sudah sreg sesuai dengan keinginan prodi, bisa langsung diajak kolaborasi, komunikasi. Karena terkait dengan kebutuhan lampiran itu kan ada 10 tadi, bisa langsung dikomunikasikan. Begitu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Indra? Nggih, maturun Pak Basir. Nanti kalau nggak ngerti saya WA Pak Basir. Nggih, siap Bu Indra. Monggo Bapak Ibu Kaprodi atau yang mewakili, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Nggih, Bu Elo, waalaikumsalam. Ini menanyakan berarti setiap prodi itu wajib paling tidak membuat satu proposal gitu. Kalau wajib sih tidak, Bu. Jika kami berharap dari setiap prodi itu bisa mengambil kesempatan emas ini, sehingga untuk mendukung IKU 4-nya.
karena ini relevan dengan isian dari program akreditasi nantinya. Ketercapaian dari IKU 4 yaitu terdapat praktisi yang mengajar di dalam prodi. Putus-putus belok, nuwun sewu. Jadi paling lambat tanggal 20 ya Pak Basir. Kalau kami berharapnya timeline di Unisula, saya sebagai koordinator program ini mengharapkan tanggal 17 itu kalau bisa proposalnya sudah masuk di kami, sehingga tanggal 18, 19 itu bisa kami pelajari proposal-proposal yang sudah masuk, proposal B tentunya nggih. Terus kemudian tanggal 20 harapannya PIC di program praktisi mengajar masing-masing prodi itu bisa berkumpul kembali. Sehingga nanti kami berikan review kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan pada proposal B-nya. Namun jika tidak, ya berarti bisa dilanjut untuk masuk ke data di proposal A-nya. Sehingga harapannya tanggal 20 itu pengennya kami bisa dihapus sehingga tidak mepet di tanggal 24-nya. Kalau deadline dari panitia sih tanggal 24 Juni. Tapi jangan mepet-mepet gitu. Begitu Bu Indra gitu. Ada lagi dari Bapak Ibu? Atur nuwun. Tapi Bu Ella tapi putus-putus ya enggak? Nggih, mungkin jaringan sinyalnya. Tapi kena macet di depan mungkin. Kalau mau menanyakan dosen praktisi, boleh langsung. Misalkan sekarang pengen tahu sudah ada atau belum, bisa kami perlihatkan. Sebentar saya bukakan. Ini adalah template. Saya masih baru saja saya buat, tapi masih kasar. Nanti bisa dirapikan Bapak Ibu di prodi berkaitan dengan proposal B, yaitu mata kuliah. Ini covernya, terus kemudian ini adalah halaman sampulnya. Ini sudah saya buatkan template untuk diisikan 5 poin di dalam proposal mata kuliah yang diusulkan, yaitu deskripsi singkat tentang mata kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester, terus tabelnya nanti bisa diisikan oleh Bapak Ibu yang menjadi PIC di masing-masing prodi. Kemudian waktu dan seterusnya. Kami daftar lampiran yang nanti harapannya bisa disertakan di dalam proposal B-nya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Sinten yang resen, Mas? Bu, Mas Andi, Pak Andi, monggo, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ini Pak, tolong diperlihatkan daftar praktisi yang dari informatika atau komputer ada berapa ya? Mungkin saya bisa mengira-ngira untuk list, mungkin ada mata kuliah semester gasal yang cocok biar kalau saya enggak, kalau mungkin praktisi saya kemarin saya cek itu cocoknya untuk mata kuliah semester genap. Jadi kan agak susah ya kalau untuk menjadwalkan. Nah ini mungkin kalau dari daftar praktisi ada yang cocok untuk mata kuliah semester gasal ya insya Allah langsung saya ini aja. Gitu Pak Cari Basir. langsung lewat dari sini ya. Ini sudah muncul Mas Andi? Pak Andi. Oh ya sudah. Nah, sudah, Pak. Mungkin kata kuncinya mau dispesifikan komputer apa ini?
Komputer, bentar. Oh, banyak ya komputer ya. Kalau informatika gitu, Pak, informatik gitu. Oh, Ini banyak Mas, juga. banyak juga. Mau yang mana dulu? Yang komputer aja berarti. Oke. Oh, yang komputer. Ya. Itu yang komputer biasa ya. Bisa, ya, yang umum aja. Biar tidak terlalu. Ini berdasarkan filter umum komputer saja. Nanti bisa juga dispesifikasikan, misalkan mau yang Jawa Tengah. kalau dari area kayaknya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Filternya dari lulusan. Mau yang dipilih misalkan S2. Dia dari perusahaan apa? Besar. Kalau pendidikannya dihilangkan aja, Pak. Yang pendidikannya. Nih. Coba ya langsung gitu aja. Loh, kok malah jurusan budaya ya? Ya coba yang ini aja, yang komputer aja nggak apa, komputer aja. Kira-kira Mas kira-kira ada berapa, mau tahu aja sih. Ini Pak Budi, saya Nuzuliah, jangan ngapunten saya mengganggu, Pak. Nggih. Oh iya. Pak Budi. Cukup. Nggih, sebelumnya saya nggak enak nggih, Pak. Sebenarnya saya pengen. Oh, guru persorangan teknik. Guru nah seni ini ya? Makanya nanti masing-masing prodi meskipun ada seperti nanti dicek lebih lanjut, misalkan ini kok guru seni budaya masuk di komputer, gitu. Nanti dicek detail profilnya lagi. Oh, dia guru seni budaya tapi pernah bekerja di PT Heru Inti Putra. Oh, supervisor ya. Supervisor. Okay. Tadi cuma satu halaman aja ya, Pak. Oh, dia punya multimedia ya, termasuk Adobe tadi ya? Iya, betul. Multimedia berarti. Tadi ada banyak yang kok. Karena data praktisi ini ada sekitar 8.000 yang masuk di sistem, Pak. Oke, coba yang kalau next lagi, Pak, yang khusus komputer tadi ada page 2-nya, ada nggak halaman 2-nya ini? Bentar. Komputer, terus bentuk ininya, Pak. Yang bawah itu bentuk penyampaian pembelajarannya, Pak. Mau yang daring, luring? Daring dulu aja. Daring dulu. Ini, Pak. Hanya satu halaman. Baru yang luring? Ini juga. Cuman itu aja ya? Iya. Ya, nanti coba saya kondisikan lagi dengan praktisi saya, Pak. Terima kasih, Pak Basir. Iya, sami-sami, Pak Andi. Monggo, barangkali ada dari Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Basir. Iya, monggo Pak Wasiin. Tadi ada daring, ada luring. Itu berarti memungkinkan untuk daring ya, Pak Basir ya. Kebetulan kita ada alumni praktisi yang memang pindah ke Jakarta. Jadi rencananya mau kita jawil, tapi karena kemarin persepsinya harus luring ya, kalau memang memungkinkan daring, gimana Pak? Bisa Pak ya? Bisa Pak, malahan anjuran dari program ini itu karena lintasnya jauh-jauh bisa daring Pak. Terus kalau misalkan nanti secara daring. Kalau kita sudah punya satu calon begitu, kemudian ternyata ini juga dipakai atau diminta oleh prodi lain, perguruan tinggi yang lain, itu tidak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah Pak. Nanti dipastikan dulu dengan yang bersangkutan Pak, sepertinya kalau mengambil skema yang intensif itu satu praktisi hanya mengajar 1 kali Pak. Oh, satu prodi gitu ya? Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Dipastikan berarti memungkinkan itu gabungan dengan prodi di perguruan tinggi yang lain ya Pak ya? Oh, tidak digabung Pak, karena masing-masing pengampu mata kuliah itu membuat timeline jadwalnya sendiri. Jadi misalkan sama-sama kolaborasi pendek itu satu praktisi 2 mata kuliah, berarti harus sinkronisasi waktu juga ketika dia sudah diambil oleh prodi lainnya. Oh,
matur nuwun Pak Basir. Nggih, sami-sami Pak Siin. Ada lagi Bapak Ibu sudah punya gambaran semua nggih untuk pengusulan di proposal B. Ya, kami berharap Unisula bisa mengambil kesempatan emas ini sehingga banyak praktisi yang bisa mengajar di Unisula. Sebagaimana pemaparan di sosialisasi yang kemarin untuk honorarium per jamnya itu ada 3 kategori. Saya lupa untuk kalau nggak salah eselon 1 itu 1.100.000, kemudian eselon kedua kalau nggak salah 900. Sebentar saya buka aja daripada saya mengarang. Honor praktisi 1.400.000 untuk eselon 1, eselon 2 1 juta, eselon 3 itu 900.000. Ini honor per jam. Jadi nanti kalau misalkan ambil intensif, kelas intensif itu maksimal 41 jam, ya berarti tinggal dikalikan. Berarti disesuaikan jumlah SKS-nya Pak ya. Kalau 2 SKS itu 50 kali 2 begitu disesuaikan itu Pak ya jamnya ya. Nggih Pak. Tapi dengan catatan tadi ada batas minimal maksimal untuk masing-masing praktisi nggih. Nggih. Kalau yang intensif itu minimal 15 jam, maksimal 41 jam dalam 1 semester. Sedangkan untuk yang pendek minimal 2 kali pertemuan dengan 4 jam tatap muka, maksimal 10 jam tatap muka. Di chat. Kami sudah dapat praktisi, 2 praktisi, boleh Pak. Maksudnya 2 praktisi itu untuk 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, Bu? 2 mata kuliah yang berarti 2 mata kuliah dengan 2 praktisi, nggih? Nggih. Jadi kemarin itu kan saya menunggu dalam posisi sebetulnya saya menunggu praktisi yang 1. Nah, kemudian tadi Pak Taufik menginformasikan ada Pak Bastian itu di kampus mengajar, sepertinya beliau tawarkan ngaten kampus Merdeka nggih webnya. Kemudian saya hubungi karena beliau ternyata teman dari Bu Iwi, ngaten saya sudah dapat nomor kontaknya dan beliau oke lah. Yang praktisi yang 1 menjawab juga oke. Nanti kalau saya batalkan kan enggak enak Pak Basir. Pak Bastian saya cek kok enggak muncul nggih? Ada tadi Pak Taufik yang share ke saya, Pak. Seperti yang saya sampaikan, nama praktisi yang ada di sistem dashboard praktisi mengajar berbeda dengan sistem yang lain. Jadinya kalau misalkan akan didaftarkan, harus mendaftar di dashboard ini. Oh, ngaten, nggih. Berarti yang coba dikonfirmasi yang bersangkutan sudah pernah mendaftar di dashboard praktisi mengajar atau belum. Kalau belum, nanti disampaikan untuk mengisi. Nanti saya share, ini saya share sekalian aja di grup Kaprodi nggih, untuk aturan petunjuk teknis pendaftaran praktisi. Karena Pak Batia tadi saya lihat kok belum ada. Ini sudah saya share di grup LP3MK Prodi Unisula. 2 file, yang pertama buku teknis untuk pendaftaran praktisi dan ini
template untuk proposal B-nya. Nanti bisa dirapikan sendiri ya tata letak dari proposal yang diajukan. 2 mata kuliah, nggih, 2 proposal Pak, karena proposalnya berbasis mata kuliah. Misalkan kelasnya kok lebih dari 50 yang dari ekonomi misalkan. Boleh nggak dalam satu mata kuliah itu ada 4 kelas paralel, kemudian praktisinya beda-beda. Boleh itu. Jadi ada 4 mata kuliah yang didaftarkan. Karena melibatkan 4 praktisi yang berbeda. Tapi ini perlu diketahui juga, seleksi mohon maaf, saya terlempar. Atau yang iseng melempar saya keluar ya. Udah bercanda. Oke, makatan Bu Lia, Bu Maya tertawa terus itu. Pak Basir, ini beliau kok sampaikan sampun daftar, nggih. Coba saya share ke Pak Basir ya, apa yang dimaksud yang Atau ini, mungkin ini apa spellingnya barangkali nggih Bu. Coba saya dibantu spellingnya. Saya share ininya. Sebentar saya buka link. Dibantu spelling Bastiannya, Bu. Bastian beginikah? Ada beberapa ini, Bu. Apakah ada salah satu yang diharapkan? Yang atas, Pak. Bastian Turi Dobroto ini, Ki. Oke, leres. Oke. Sudah masuk berarti, Bu. Nanti bisa dilihat lebih dalam detail profilnya. Terus kemudian boleh minta permintaan untuk akses informasi lebih lengkapnya. Kalau misalkan sudah yakin, nanti bisa ajak kolaborasi. Oh, ngaten. Nah, ini saya sedang bermasalah masuk di login ini, saya lupa password saya. Login yang mana? Di kampus Merdeka saya, Pak. Oh, untuk perihal? Karena kalau praktisi mengajar berbeda dengan akun kampus Merdeka, Bu. Oh, nggih. Nggih, suwun, Pak. Nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan proses penyusunan proposal B untuk mata kuliah? Assalamualaikum Pak Basir. Ya, waalaikumsalam Bu Arum. Saya mau tanya Pak, tadi terkait dengan jumlah proposal. Tadi kan proposal itu per mata kuliah ya. Kalau di mata kuliah itu ada 2 praktisi, berarti tetap 1 proposal atau pribun. Kemudian yang kedua, tadi kan ada daring dan luring. Itu apakah mempengaruhi penilaian dari reviewer terkait dengan pembelajarannya? Terima kasih. Oke. Yang pertama saya jawab ini berkaitan dengan praktisi. Disebutkan untuk 1 mata kuliah pada kolaborasi pendek itu maksimal melibatkan 2 praktisi.
Berarti kalau 2 praktisi itu hanya kalau mata kuliah yang sama berarti 1 proposal, Bu. 1 nggih berarti nggih. Nggih, 1 proposal. Karena 1 mata kuliah itu maksimal dapat melibatkan 2 praktisi. Terus kemudian untuk daring dan luring, kalau yang dipaparkan di pedoman itu sebenarnya daring. Tapi kalau misalkan mau diagendakan luring, ya berarti mungkin terkait dengan umbo rampai kedatangannya itu diserahkan ke prodi. Gitu, Bu. Oh, berarti kalau luring full dari prodi nggih untuk pembiayaan ya? Iya, betul, iya. Termasuk mungkin kalau misalkan mau ketika hadir ada kepanitiaan misalkan di prodi tersebut, itu berarti tanggung jawab dari prodi, nggih. Iya, matur nuwun Pak Basir. Oke, sama-sama. Mungkin ini juga ketika prodi mengusulkan dan berhasil, ya supportingnya untuk dosen pengampu barangkali untuk dikasih reward juga, gitu. Karena membuat RPS juga. Ada lagi Bu Arum yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan? Sementara itu dulu Pak Basir. Oke, Tosun. Kemarin itu ada yang WA saya, Bu Verina ada dari FE. Sudah cukup paham semua nggih Bapak Ibu? Nanti bisa langsung mungkin actionnya. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ada yang kesulitan atau perlu dikoordinasikan, bisa menghubungi saya. Nah, jadi sudah betul nonton nggih. 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 Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Sampun. Oke. Oke, kalau begitu kami tunggu hari Jumat tanggal 17 untuk proposal B-nya nggih. Template sudah kami sertakan di grup LP3MK Prodi. Nah, saya kalau misalkan ada Prodi yang belum masuk di grup LP3MK Prodi bisa dikonfirmasikan. Terus ada informasi juga berkaitan dengan beberapa hibah, diantaranya inovasi modul inovasi digital, terus kemudian wirausaha merdeka, terus satu lagi media pembelajaran pendidikan khusus. Barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik bisa mengejar untuk mendapatkan hibah tersebut. Dan juga jangan lupa hari Minggu tanggal 12 Juni adalah deadline untuk pendaftaran kampus mengajar angkatan 4. Monggo Bapak Ibu bisa memotivasi mahasiswa jika prodinya memperbolehkan untuk konversi program tersebut. Dan juga Bapak Ibu dosen juga bisa menjadi DPL di program kampus mengajar angkatan 4. Makatan Bapak Ibu, informasi dari kami selaku koordinator pengembangan pendidikan di Unisula. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Mungkin Bu Maya ada yang mau disampaikan?
Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan di LP3M. Ada Bu? Betul Bapak. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu Kaprodi atau yang mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Basir. Sama-sama. Matur nuwun Pak Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak izin live nggih. Nggih, monggo. Saya live keseluruhan nggih. Oh, nggih, monggo di meeting dulu.